Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas tentang update progres dari penyembuhan peacock bass Kellyberry gua yang awalnya dibully oleh teman satu tank hingga mentalnya down dan beberapa luka di tubuhnya itu menjadi jamur ya teman-teman. Bahkan ketika proses pengobatannya pun dia mengalami Claude A ataupun CE. Oke teman-teman, sebelum jauh ke update-nya, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Salah satu ciri indikasi bahwa peacock bass kalian yang habis dibully lalu terkena jamur itu biasanya dia sering berenang di dekat permukaan air ya teman-teman. Selain itu kadang dia juga suka mojok, jarang sekali berada di tengah-tengah tank ya teman-teman. Karena untuk tengah tank itu biasanya dikuasai oleh ikan yang paling agresif, karena ikan tersebut merupakan salah satu ikan yang memiliki sifat teritorial dan biasanya itu cenderung lebih menguasai di tengah akuarium ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu korban bully. Di sini ada peacock bass Kellyberry gua yang awalnya dia hanya mengalami luka-luka dan beberapa sirip ada yang rampung. Tetapi kesalahan gue di sini yaitu tidak cepat-cepat memisahkan Kellyberry yang mungkin mentalnya sudah down, lalu dihajar terus-terusan oleh teman satu tanknya. Dan hal buruk terjadi ketika gue memindahkan peacock bass Kellyberry ini ke tank karantina, dan disitulah bass Kellyberry gue terkena jamur ya teman-teman dan white spot. Untuk pengobatannya sendiri di sini gua masih menggunakan obat biru dan rutin mengganti air secara berkala. Tidak lupa setiap gua mengganti air itu selalu memasukkan garam ikan ya teman-teman. Karena di sini jamurnya semakin parah, gua memasukkan sedikit irisan bawang putih untuk proses penyembuhan agar lebih cepat ya teman-teman. Selain itu juga peacock bass Kellyberry yang ada di karantina ini dia mengalami Claude A ataupun CE ya teman-teman. Nafsu makan tentu bisa berkurang karena dia mengidap beberapa penyakit, dan yang paling penting itu mental dia belum pulih ya teman-teman ketika gua pindahkan ke dalam tank karantina. Dan bisa kalian lihat di sini peacock bass Kellyberry gua sering berenang di pojokan atas akuarium. Salah satu yang paling penting menurut gua dalam ikan predator adalah ikan dikategorikan sebagai ikan yang sehat dan aktif ketika dia yang lebih jelas tentunya tidak mengidap penyakit, dan yang kedua itu memiliki mental yang bagus ya teman-teman. Maka dari itu menurut gua mental ikan adalah salah satu elemen yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap ikan predator. Mengingat ikan predator memiliki sifat teritorial, tentu satu sama lain jika memiliki mental yang bagus, dia akan melawan ya teman-teman, dan tidak terjadi mental down. Karena mental yang lemah bisa mengakibatkan ikan mudah stres, dan ketika ikan mudah stres tentu akan juga mudah diserang oleh penyakit. Oke teman-teman, dan untuk proses penyembuhannya apa yang udah gue sebutkan sebelumnya, gue menggunakan garam ikan, obat biru, dan irisan dari bawang putih. Setiap melakukan water change di sini gue melakukan penggantian air 2 hari sekali. Gue selalu memasukkan garam, obat biru, dan irisan bawang putih ya teman-teman.
Untuk proses penyembuhannya di sini berlangsung lumayan cukup sangat lama. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan 2 minggu lebih 4 hari ya teman-teman. Oke, untuk update-nya ini adalah hari kelima. Mungkin untuk perubahannya belum terlalu signifikan, tetapi untuk Cloud A-nya udah mulai sembuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini adalah update dari hari ke-12. Bisa kalian lihat untuk jamurnya sudah mulai menipis. Dan yang paling penting di sini mental dia sudah mulai terbentuk ya teman-teman. Tinggal kita pemantapan aja untuk melatih mental dia agar lebih stabil lagi. Dan untuk nafsu makannya sudah mulai lahap. Di sini gue menggunakan pakan belut ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini udah gue pindahkan karena di tank sebelumnya menurut gue itu terlalu sempit. Di sini gue memindahkan ke tank 1 meter ya teman-teman. Dan alhamdulillah ikan peacock buskellberry gue sudah 100% sembuh ya. Oke teman-teman, dan untuk tips penyembuhannya bisa kalian tiru apa yang gua lakukan. Tetapi untuk estimasi waktunya itu biasanya bergantung kepada ikan yang kalian pelihara ya teman-teman. Karena setiap ikan itu tentu berbeda-beda, khususnya untuk sistem kekebalan tubuhnya, apalagi ketika dia mulai recovery. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.